Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Tidak Kusma, alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai pada persentase kelompok 4 ya, dengan tema Peran Pancasila dalam antisipasi permasalahan bangsa. Oke. Baik, untuk saya persilakan kepada moderator untuk melanjutkan diskusi kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas kami. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berdiri di sini sebagai moderator dari kelompok 4. Singkat waktu, saya mempersilakan kepada kelompok 4 untuk membawakan materinya. Baik, di sini kita akan membahas peran Pancasila dalam antisipasi permasalahan bangsa. Negara Indonesia merupakan negara yang besar, negara multikultural. Tetapi akhir-akhir ini banyak yang terjadi konflik di negara ini, mulai dari konflik agama, ras, suku, bangsa, dan adat istiadat, bahkan politik. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa nilai persatuan di dalam Pancasila belum diterapkan secara optimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Pancasila dalam mengantisipasi permasalahan bangsa. 1. Perekat kesatuan bangsa, yaitu Pancasila berperan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam konteks perbedaan suku, agama, dan ras, dan adat istiadat. Yang kedua itu landasan keberagaman. Landasan keberagaman, Indonesia negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, dan ras. Dan tersebut memastikan hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi. Yang ketiga itu sistem pemerintahan yang demokratis, menekankan prinsip demokratis seperti musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Yang keempat itu penanggulangan radikalisme dan ekstremisme. Dengan mengedepankan Pancasila, permasalahan seperti radikalisasi dapat diantisipasi dan diredam. Yang kelima itu pembangunan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Menganut prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mengarahkan negara melakukan pembangunan yang merata dan adil. Faktor penyebab permasalahan bangsa, yaitu 1. Kemiskinan. Penyebab kemiskinan yaitu ledakan penduduk yang tidak merata disertai dengan peningkatan kualitas penduduk. Yang kedua itu korupsi. Pada dasarnya negara kita memiliki kekayaan dan dana yang cukup, untuk penegakan hukum yang lemah. Indonesia adalah negara hukum, tapi kenapa hanya rakyat kecil saja yang dihukum? Penyebabnya karena hukum di Indonesia masih bisa dipermainkan. Contohnya saat kita ditilang, biasanya kita bisa langsung menyogok polisi dan berlalu begitu saja. Yang keempat itu kualitas pendidik yang rendah. Kualitas pendidik yang rendah, biaya sekolah mahal tetapi tidak sebanding dengan hasil yang kita dapatkan. Yang kelima itu pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Sampai sekarang kita tidak bisa mencapai swasembada beras akibat kesejahteraan petani yang tidak diperhatikan. Yang keenam, kasus SARA yang merajalela. Jika masalah ini terus terjadi, maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Yang ketujuh, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial di mana orang kaya akan tetap kaya, sedangkan orang miskin akan tetap miskin. Miskin sekeras apapun dia berusaha. Yang ke-8, kemacetan. Kemacetan disebabkan karena penggunaan kendaraan bermotor yang semakin hari semakin meningkat. Yang ke-9, pengangguran. Penyebab utama kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Solusi mengatasi permasalahan bangsa yaitu pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan, jika perolehan uang tidak disetarakan, maka orang akan lebih berusaha lagi. Yang kedua,
setiap masyarakat yang berumur 25 tahun berhak mendapatkan pekerjaan sesuai bakatnya. Dan pemerataan keamanan atau rasa aman. Ketika semua orang sudah sejahtera akan berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal seperti mengambil hak orang lain. Strategi pemahaman penerapan Pancasila dalam mengatasi permasalahan bangsa. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Negara melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajarannya. Yang pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Yang sila ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia merupakan saudara tanpa pernah membedakan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan musyawarah mufakat. Yang kelima, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap penduduk berhak mendapat penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke materi. Terima kasih kepada pemateri. Untuk memperjelas materi, apakah ada yang ingin bertanya? Siap, izin. Berapa pertanyaan? 5. Tiga pertanyaan untuk Saudara Mardani, dipersilakan. Harus bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Mardani, perwakilan dari pertanyaan saya, kenapa kurangnya kesadaran menjadi permasalahan besar bagi sebuah negara? Siap. Kepada Saudari Ari, dipersilakan. Saya dulu. Satu perwakilan dari laki-laki. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Nabiani mau bertanya. Musa adalah kemiskinan yang ditandai dengan kurangnya kualitas penduduk. Jadi bisa dijelaskan bagaimana upaya untuk menaikkan kualitas penduduk tersebut agar tidak terjadi yang namanya kemiskinan. Terima kasih. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, slide perang Pancasila dulu. Slide perang Pancasila dulu. Ada tadi radikalisme. Radikalisme. Nah, itu. Nah, baik. Menurut data yang saya paham dan yang saya dapat tahun 2015, kasus radikalisme di Indonesia itu mencapai 3.336 kasus di Indonesia, kasus radikalisme tahun 2015. Nah, menurut Jenderal Kapolri pada saat itu menjawab di Tokar Nafian, ada kasus radikalisme di Kampung Melayu, dan yang ditangkap ada 15 orang dan di Bima ada 3 orang. Nah, sedangkan yang berhubungan orang Pancasila di sini kan radikalisme itu kayak bagaimana lah. Dan program Pancasila itu sebagai ada silanya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana peran Pancasila pada kasus tahun 2015? Di mana berat? Kasus Pancasila pada tahun 2015. Di Kampung Melayu ada 15 orang ditangkap dan di Kampung Bima ada 3 orang. Menurut data yang saya 15, di Bima 3 orang. Kasus radikalisme yang saya dapat nih. Sekian. Terima kasih. Mana upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk? Kualitas penduduk merupakan keadaan penduduk untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, dan layak untuk meliputi aspek fisik dan non-fisik, yakni derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Dalam meningkatkan kualitas manusia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama itu penggalakan program perbaikan gizi dan penyuluhan
perubahan pola hidup sehat, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Yang kedua itu meningkatkan jumlah sekolah dan tenaga pengajar yang berkualitas, membangun sarana penunjang pendidikan atau perpustakaan dan laboratorium di sekolah-sekolah. Yang ketiga itu memperluas lapangan pekerjaan untuk mengatasi peningkatan jumlah pengangguran. Yang keempat itu memberikan pendidikan, keterampilan untuk setiap lulusan sekolah, setiap dapat menjadi pribadi yang terampil dan bertanggung jawab. Dan yang kelima itu meningkatkan kemampuan teknologi untuk dapat mengolah sumber daya alam yang tersedia secara efisien. Apakah sudah puas dengan jawaban saudari Asri? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Apakah Anda yakin dengan upaya-upaya tersebut dapat mengatasi kemiskinan yang terjadi? Apakah Anda Bisa diberikan contoh spesifiknya? Supaya penanggulangannya sedikit juga tambahan? Sedikit. Baik, saya akan menjawab sanggahan dari saudara Erin. Tadi, apakah Anda yakin dengan upaya-upaya yang dijelaskan tadi? Yakin, yakin. Karena di sini pada upaya yang pertama penggelakan program perbaikan gizi dan penyeluruhan pola hidup sehat dan penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Dan pada suatu daerah terdapat puskesmas. Di daerah pada pihak puskesmas tersebut biasa mengadakan sosialisasi atau imunisasi pada anak. Itu berjalannya upaya-upaya pada poin pertama. Itu yang meningkatkan kualitas penduduk agar tidak terjadi kemiskinan dengan cara menjaga kesehatan dulu. Iya. Di sini memperluas lapangan pekerjaan untuk mengatasi peningkatan jumlah pengangguran. Di sini jumlah pengangguran banyak karena pertama kurangnya lapangan kerja dan kedua kurangnya kesadaran diri pada manusia sendiri dan kurangnya pendidikan. Terkadang adanya lapangan kerja tapi kesadaran diri yang tidak, misalnya karena gengsi. Lapangan kerja ini tersedia, tetapi misalnya di pabrik, tetapi karena orang tersebut gengsi, tidak mempunyai kesadaran diri, jadi lebih mementingkan gengsinya daripada bekerja. Sekian. Apakah saudara menerima jawaban dari saudara kita? Sedikit. Sedikit. Sedikit sangat. Sedikit sangat. Kan memang kalau dibilang lapangan pekerjaan di sana ada namanya Mas. Namanya Mas. Kurang apa lagi di sana? Cuma di sana ada bisikan-bisikan dari negara lain. Kan sudah tahu itu di sana terpelosok, terpencil. Lalu rata-rata tidak sekolah. Gitu. Mereka itu masih bodoh, makanya ada bisikan-bisikan dari luar. Kamu bikin saja dengan mampu begitu. Makanya dia menyusahkan diri. Sudah dibilang tadi yang pertama itu ideologi. Kepercayaan dari kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang mau itu baru. Pendidikan. Kalau pendidikan itu bagus, kamu tidak dipanggil sama orang. Saudara kaya ini mau kuat. Pendidikan di sana. Sekian dari saya. Apakah saudara puas dengan jawaban Pak Raymond? Baik. Sedikit tambahan saja. Tadi kan yang dibahas tentang pendidikan, mungkin saya bantu jawab dari tersebut. Karena kebetulan saya pernah tugas di Papua 3 kali di sana. Jadi yang langkah pertama kita lakukan itu mungkin memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di situ. Seperti yang tugas-tugas di Poso gitu, ada TNI yang di pos-pos. Nah, kebetulan kalau kita berangkat tugas itu, kita itu tugasnya kita ada namanya 1 bulan itu masuk ke sekolah untuk mengajar. Kita diberi materi. Sampai di sana kita akan memberi materi kepada saudara-saudara kita di sana yang ada di posok-posok yang ada pos-posnya di posok. Adapun
tenaga kesehatan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan yang ada di pelosok itu sebenarnya ada dalam pemerintah itu. Mereka takut ke sana karena apa? Banyak kejadian-kejadian di pelosok sana, banyak yang diganggu, ada yang terperkosa, sama suku sana, makanya dia tidak masuk. Padahal ada di situ kantornya di tengah hutan belantara itu ada kantornya mewah. Tapi karena memang orangnya tidak ada di sana, makanya itu dia takut dengan teror dari penduduk setempat yang kita ketahui pokok ekonomis lah. Jadi seperti itu ya, itu sekedar pengetahuan. Siapa? Saya paham. Lanjut. Terima kasih. Baik, sekiranya saudara mungkin puas dari jawaban Pak Azul. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Selvina untuk menjawab pertanyaan saudari Mardani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mardani, yaitu jelaskan mengapa kurangnya kesadaran akan isu lingkungan menjadi permasalahan besar bagi sebuah negara. Nah, kurangnya kesadaran akan isu lingkungan dapat menjadi permasalahan besar bagi sebuah negara karena beberapa alasan. Yang pertama, lingkungan yang sehat dan lestari sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Nah, jika kesadaran akan isu lingkungan rendah, maka kegiatan yang merusak lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah dapat memburuk dan mengancam kesehatan masyarakat. Jadi intinya, kurangnya kesadaran akan isu lingkungan dapat merusak atau menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Baik, apakah saudari Mardani menerima jawaban dari saudari Selvina? Selanjutnya, dia akan menjawab pertanyaan dari saudara Musli. Pertanyaannya tadi, radikalisme pada tahun 2015 menurut Jenderal Kapolri itulah di mana Pancasila berperan dalam kasus tersebut. Di mana peran Pancasila berperan pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pada Persatuan Indonesia, orang-orang yang ditangkap ini, yang di Melayu 15 orang dan di Myanmar 3 orang tersebut ditangkap karena perbedaan ideologi negara. Karena ideologinya orang-orang ini berbeda dengan ideologi kita, sehingga dia menjadi terorisme. Karena perbedaan ideologi sehingga dia menjadi terorisme. Yang kedua, Pancasila berperan dalam kasus tersebut, yaitu pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana orang-orang ini ditangkap karena untuk kesejahteraan warga-warga lainnya yang supaya tidak menyesatkan warga tersebut. Sekian dari saya. Baik, apakah saudara Musli menerima jawaban dari saudari Firda? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, tadi itu dijelaskan yang poin kedua itu tadi Pancasila. Radikalisme itu perbedaan pemahaman agama sehingga menyebabkan terorisme. Nah, gimana itu keadilan sosialnya? Kenapa Anda mengatakan keadilan ada sila keadilan sosial dalam peran Pancasila tersebut? Silakan kepada saudari Angel untuk menjawab pertanyaan saudara Musli. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Angel. Saya akan menjawab pertanyaan dari Musli yang muncul di dalam ingatan. Nah, setahu saya radikalisme itu kelompok-kelompok agama. Nah, radikalisme itu bertentangan pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau untuk adanya radikalisme, adanya terorisme itu karena radikalisme. Terorisme itu kan tindakan, sedangkan radikalisme itu paham yang dimana banyaknya perbedaan pendapat mengenai agama satu ke agama yang lain. Nah, kalau untuk peran Pancasila itu kembali lagi kita semua melalui pendidikan di mana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Itu yang saya dapat. Terima kasih. Baik, saudari Asima, saya
saya persilahkan. Jadi untuk memperjelas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan tambahan dari saudara Angel. Nah, untuk mencegah dari kasus tersebut, untuk mencegah dari adanya radikalisme itu pada tahun-tahun berikutnya itu, cara menghilangkan radikalisme itu tidak mungkin, tapi bagaimana kita cara mengatasi radikalisme tersebut. Nah, bagaimana peran Pancasila? Peran Pancasila itu bertentangan pada dua. Yang pertama ada keagamaan, yang kedua ada keadilan. Nah, keadilan apa? Pendidikan yang tidak merata. Nah, dari pendidikan tidak merata itu pemahaman anak-anak bangsa tentang agama itu terkikis, sehingga jikalau nanti dia menjadi generasi bangsa, dia mungkin menjadi seseorang yang radikal. Sehingga kalau saudara Mufti lagi yang bertanya, nah bagaimana cara mengatasi warga Indonesia yang warga-warga yang menjadi radikalisme dan menjadi agen toleransi, semua itu searah yang dikatakan oleh Dr. Principal, seorang dosen Universitas Washington Amerika Serikat dalam webinar internasional literasi keagamaan dan lintas budaya menyatakan bahwa 3 kompetensi untuk seseorang mencegah radikalisme dan menjadi agen toleransi. Yang pertama adalah kompetensi komparatif yang bertumpu pada dirinya sendiri. Nah, yang kedua kompetensi kolaboratif dari pemahaman agama orang lain, dan yang ketiga adalah kompetensi persuasif yang dimana hal tersebut bisa kita bekerja sama pada orang lain, sehingga orang itu tidak sengkritis, tidak sekuler, rendah hati, dan dapat meyakini adanya agama orang lain. Itu dari pendapat saya. Diserahkan. Kiranya saudara Muflis jawabannya sudah sangat jelas. Kepada saudara Muflis saya persilahkan. Baik, tadi disinggung tentang pendidikan sehingga dapat merubah pendapat orang tentang radikalisme. Nah, apakah Anda yakin orang yang melakukan radikalisme itu tersebut tidak memiliki pendidikan Pancasila? Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Hanya tidak memiliki pendidikan, tapi kurangnya pemahaman. Walaupun orang berpendidikan, kalau dia cuma pendidikan tidak ada yang pemahaman di dalamnya, ya percuma, dia pasti itu menentang hal tersebut. Saya serahkan kepada Rasa. Pertanyaannya sudah terjawab. Demikian presentasi pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok 4, yaitu negara kita adalah negara yang memiliki Pancasila dengan kelima sukanya yang mengandung makna-makna dari setiap cerminan kehidupan rakyat Indonesia. Namun seiring dengan pertumbuhan bangsa ini muncul berbagai masalah di dalamnya. Ke-10 masalah ini tidak mencakup seluruh problem dalam negara Indonesia, sebab masih banyak lagi masalah selain kemiskinan, korupsi, penegakan hukum yang lemah, kualitas pendidikan yang lemah, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, kasus SARA yang merajalela, kesenjangan sosial, kemacetan, pengangguran, dan banyak daerah yang kurang diperhatikan. Semua permasalahan di Indonesia adalah bentuk penyimpangan dari setiap sila-sila Pancasila. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah mendengarkan tadi kalau punya diskusi kita pada hari ini, karena memang tema kita hari ini adalah suatu tema yang memang karena pendidikan, masalah korupsi, masalah penegakan hukum dan lain sebagainya. Ya, yang menarik bahwa dari sekian banyak permasalahan yang muncul itu, yang perlu kita dalami lebih jauh lagi adalah bagaimana negara hadir dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di dalam negara kita. Misalnya kemiskinan ya semakin meningkat. Bagaimana mengatasi kemiskinan? Maka solusinya adalah bagaimana pemerataan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Bagaimana untuk upaya itu? Maka negara hadir untuk membuka lapangan kerja yang seluas
seluas-luasnya. Nah, tapi yang menjadi kendala adalah meskipun pemerintah telah membuka lapangan, menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, tapi terkadang sumber daya manusia yang tidak mampu bersaing untuk mengisi lapangan kerja yang ada. Kenapa itu? Kenapa itu tidak bisa? Itu karena di sebahagian salah satu penyebabnya adalah dalam konteks kekinian adalah karena sekarang ini ada masalah rendahnya minat belajar pada siswa dan mahasiswa kita sekarang. Ya, masalah literasi. Kenapa? Sehingga dengan masalah literasi membaca dan lain sebagainya itu akan berdampak pada persoalan-persoalan yang lain. Ya kan gitu. Banyak lapangan kerja yang dibuka oleh pemerintah, tapi terkadang sumber daya manusia yang bisa isi di lapangan kerja itu tidak mampu. Salah satunya terakhir kemarin dengan dibukanya berbagai lapangan kerja atau lowongan kerja yang berkaitan untuk dijadikan sebagai ASN. Ya, berapa ribu yang bahkan puluhan ribu yang mendaftar semuanya gagal di tes awal. Ya, kan? Kenapa tes awal? Berarti kemampuan akademik yang kurang. Ya, kan gitu. Kemampuan akademik yang kurang. Kenapa kemampuan akademik yang kurang? Karena minat belajar yang kurang. Ya. Kenapa? Karena banyak sekarang anak-anak kita lebih banyak bersama dengan banyak waktunya dihabiskan di sini. Siap. Iya kan? Siap. Jarang belajar gara-gara gadget. Tidak belajar, yang ada adalah main, Game. membaca status, dan lain sebagainya. Scroll status. Dan juga dari apa juga Padahal sekarang ini sebagai apalagi kita di Kalau tergantung pemahaman orang masing-masing. permasalahan kita sekarang Tergantung adalah, pemikiran. buruknya Kalau pribadi mau sering nonton. tentang tingkat kesehatan masyarakat. Bagaimana hadir masyarakat? Pemerintah hadir di situ, pemerintah hadir di situ membuka banyak pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan kesehatan agar pemahaman tentang tingkat kesadaran masyarakat tentang kesehatan itu semakin hari semakin meningkat. Jadi banyak hal yang dihadirkan negara untuk mengatasi masalah, tapi harus didukung oleh faktor-faktor yang ada pada diri masyarakat itu sendiri. Jadi jangan selalu kita menyalahkan pemerintah, jangan kita selalu menyalahkan orang lain, tapi kita harus melihat dulu diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Apakah kita sekarang ini sudah sadar dengan itu atau tidak? Jangan gitu. Sekarang bagaimana kita memposisikan tentang Pancasila, sementara kita tidak sadar Pancasila. Jadi permasalahan bangsa yang muncul di sini itu adalah satu persoalan bukan hanya dibebankan pemerintah, tapi juga kita harus terlibat di dalam. Saya kira itu hanya tambahan.